Kita tidak diajarkan takiyah kok. Kita tidak diajarkan takiyah kok. Kita tidak diajarkan takiyah kok. Dia ada takiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia takiyah. Takiyah berlindung. Bila di sini banyak ahlu sunnah, awak Syiah. Saya sunni. Saya sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, 50%, awak sunni ke sini. Saya susi. Sunni Syi'i. Ingat, berhati-hati dengan Syiah. Taqiyah ini salah satu dari agama Syiah. Taqiyah artinya dia boleh berdusta untuk menutupi dari keyakinannya. Dan berdusta bagi mereka dalam hal itu pahala yang sangat besar. Bahkan di sebagian riwayat mereka dia adalah 9/10 dari agama. 9/10 dari agama mereka. Tapi bagi ahli sunnah, orang yang kenal sunnah, mereka mau taqiyah itu tidak akan bermanfaat. Ya, sebab keyakinan orang-orang Syiah itu ada di buku-buku mereka dan kelihatan. Jadi kalau dia berkata tidak, ditunjukkan aja bukunya. Bukumu berkata begini, maka dia tidak bisa mengelak. Iya, tidak bisa mengelak di dalam hal tersebut. Baik, maka itu metode di dalam menghadapi orang Syiah dalam taqiyahnya, tunjukkan pemahaman mereka dari buku-buku mereka. Demikian pula terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Penjelasan ayat di atas terdapat dalam kitab di bawah ini. Kitab Tafsir Fakhrur Razi, karya Imam Muhammad Ar-Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, terbitan Darul Fikri, halaman 14. Auf meriwayatkan dari Hasan bahwasannya dia berkata, taqiyah boleh bagi orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Ini adalah pernyataan yang lebih utama karena pembelaan diri pada kondisi terdesak adalah wajib sesuai kemampuan. Dalam kitab Sahih Muslim jilid 4 terbitan Darul Hadis Al-Qahirah cetakan pertama tahun 1991 pada halaman 2002 diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, izinkanlah ia masuk, sungguh sangat buruk perangainya atau orang yang paling jelek di kabilahnya. Setelah orang tersebut masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepadanya dengan lunak. Aisyah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi sebelum orang tersebut masuk, engkau berkata seperti itu, tapi setelah ia masuk, maka engkau berkata kepadanya dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Apa yang bisa kita simpulkan dari riwayat ini? Dengan berubahnya sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelumnya orang itu datang dengan setelah datangnya. Praktik taqiyah ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Abu Darda dan Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, terbitan Dar Ibn Katsir, cetakan pertama pada tahun 2002 Masehi atau 1423 Hijriah, halaman 1531. Dari Abu Darda dia berkata, sesungguhnya kami tersenyum di hadapan kaum, tapi hati kami melaknat mereka. Halaman 42, hadis nomor 120. Dari Abu Hurairah berkata, aku telah mengingat dua macam ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu diantaranya telah aku sebarkan, dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh.
kalimat Abu Hurairah yang mengatakan, dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh, telah dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Maktabah Salafiyah, halaman 216. Ibn Hajar berkata, Abu Hurairah takut akan keselamatannya dari Khalifah Bani Umayyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Takiyah ini tidak hanya dilakukan oleh para sahabat, bahkan para ulama hadis pun mereka bertakiyah. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Imam San'ani dalam kitabnya berikut ini. Kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, karya Imam San'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Maktabah Nazar Mustafa Al-Basriyat Makkah Al-Mukarramah, cetakan tahun 1995 Masehi, 1415 Hijriah, halaman 449. San'ani berkata, dari sinilah kita mengetahui bahwa penghapusan lafaz al atau keluarga dalam sholawat sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hadis yang tidak seharusnya mereka lakukan, di mana aku telah ditanya dari dahulu akan hal ini, dan aku menjawab, sesungguhnya telah disahihkan di hadapan perawi hadis dan tanpa diragukan bagaimana cara bersolawat kepada Nabi, bahkan mereka adalah para perawi dari hadis tersebut, seolah-olah mereka menghapus karena takiyah. Kami ulang, karena takiyah di masa kepemimpinan Bani Umayyah, sebab lafaz al atau keluarga adalah orang-orang yang dibenci jika disebut. Kemudian bacaan solawat tersebut berkesinambungan sampai sekarang, padahal tidak ada alasan lagi untuk menghapus aslinya. Dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya dihapusnya kata al-ali dalam sholawat, maksudnya dihapusnya kata keluarga di dalam sholawat, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, seharusnya tidak terjadi. Saya sendiri telah mengadakan riset sejak dahulu, padahal sudah jelas dari pakar hadis dan tidak diragukan lagi bagaimana cara menuturkan sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah perawi-perawi riwayat itu. Sepertinya mereka sengaja telah menghapus kata Ali, dan itu salah karena mereka bertakiyah. Kami tegaskan, karena mereka bertakiyah, di mana dinasti Umayyah tidak menghendaki kata keluarga disebut-sebut dalam sholawat. Lalu masalah itu menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini dalam mengikuti langkah orang-orang yang terdahulu. Tarikh Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15, terbitan Darul Gharbi Al-Islami, cetakan pertama tahun 2001 Masehi, halaman 520-521. Diriwayatkan dari Sufyan bin Waqi yang berkata, Umar bin Hammad bin Abi Hanifah datang dan duduk bersama kami lalu berkata, aku mendengar ayah Muhammad berkata, Ibn Abi Layla datang menemui Abu Hanifah dan bertanya tentang Al-Quran. Abu Hanifah menjawab, Al-Quran adalah makhluk. Maka Ibn Abi Layla berkata, bertaubatlah atau aku akan bertindak sesuatu padamu. Kemudian Abu Hanifah pun mengikuti Ibn Abi Layla seraya berkata, Al-Quran adalah kalam Allah. Setelah itu Ibn Abi Layla mendatangi masyarakat dan mengabarkan pada mereka bahwa Abu Hanifah telah bertaubat dari pernyataannya Al-Quran adalah makhluk. Berkata ayahku, yaitu Hammad, aku bertanya kepada Abu Hanifah, bagaimana bisa engkau mengatakan hal ini dan mengikutinya? Abu Hanifah menjawab, wahai putraku, aku takut dia akan bertindak sesuatu kepadaku, maka aku melakukan takiyah. Persoalan takiyah, di mana ustadz tersebut dalam menjelaskan masalah ini dengan candaan yang terkesan mengolok-olok hal yang berkenaan dengan takiyah ini, padahal takiyah adalah termasuk dari ajaran Islam atau syariat Islam. Kitab Tafsir Fakhrur Razi, karya Imam Muhammad Ar-Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, terbitan Darul Fikr, halaman 14. Auf meriwayatkan dari Hasan bahwasanya dia berkata, takiyah boleh bagi orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Ini adalah pernyataan yang lebih utama karena pembelaan diri pada kondisi terdesak adalah wajib sesuai kemampuan.
Taqiyah adalah termasuk dari ajaran Islam atau syariat Islam. Taqiyah adalah termasuk dari ajaran Islam atau syariat Islam. Di Islam ada taqiyah. Ammar bin Yasir ketika itu dia kepada jeraganya, bosnya. Nah, dia berbuat begitu karena dia kalau tidak dia akan dibunuh. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir, yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama, karena Syiah itu menganggap kita kafir, jadi dia mengeterapkan taqiyah juga. Nah, taqiyah kita tadi kan kepada penguasa yang zalim, yang ini, yang kafir. Syiah juga begitu, hanya saja mereka mengeterapkan kepada kita karena kita dianggap kita kufar. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah, cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, ujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Mereka itu menggunakan yang namanya akidah taqiyah. Itu akidah mereka. Dengan taqiyah ini sekaligus menunjukkan daripada kebohongan agama itu sendiri, kedustaan daripada ajaran itu sendiri. Mana ada agama ajaran yang ditutupin? Kita tidak diajarkan taqiyah kok. Kita tidak diajarkan taqiyah kok. Kita tidak diajarkan taqiyah kok.